Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita cucuran rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia yang berkah ini. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, dirinya saya di sini ingin menyampaikan tentang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallah atqakum." Orang yang aku muliakan di sisiku, kata Allah, orang yang bertakwa. Yang mana orang bertakwa ini adalah orang yang menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketika Allah larang minum minuman keras, dia tidak minum, dia menjauhinya. Ketika Allah larang janganlah makan babi, dia nggak makan babi. Ketika Allah perintahkan sholat, dia sholat. Allah perintahkan puasa, dia puasa. Allah perintahkan zakat, dia zakat. Dia tidak mengingkari daripada perintah-perintah Allah, selalu taat kepada Allah. Ini biasanya yang jalani oleh wali-walinya Allah yang mampu kuat menjalani perintah Allah. Nah, kata Allah, orang yang munafik itu ada 3. Apa hadisnya? Itu kata Nabi Muhammad SAW, ayatul munafiqu salasah, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Yang pertama, ketika dia berkata, dia berbohong. Banyak orang-orang yang ketika dia berbicara bohong. Terus yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji dia ingkar. Nah, ini udah banyak nih ciri-ciri orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang munafik. Terlebih lagi di zaman sekarang, zaman politik. Banyak orang yang janji, wah nanti kalau misalkan saya jadi presiden, makmur, sejahtera nih masyarakat. Kalau saya jadi wali kota, wah ini pokoknya bebas pajak, apa aja pokoknya gratis. Wah, ketika dia jadi presiden, ketika dia jadi apa yang dia inginkan, semua itu sia-sia. Apa yang dijanjikan nggak ada. Apa yang dijanjikan masyarakat nggak merasakan. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang munafik itu adalah tempatnya nanti di neraka paling bawah, pedih. Bahkan di situ nggak ada yang bisa menolongnya, karena dia cuma bisa menyusahkan orang. Yang mana orang munafik itu seperti terowongan 1 dan terowongan 2. Ketika dia berjalan ke terowongan 1, yang lainnya kabur. Soalnya kenapa? Orang munafik itu dia di depan itu baik, tapi di belakangnya wah dia ngejelek-jelekin, dia buruk-burukin. Itu bahaya tuh orang-orang munafik. Di depan baik, di belakang buruk, jelek. Nah, itu orang-orang munafik. Di depan, wah pokoknya nanti nih presiden nih gue. Lo Pokoknya upload 5 seminggu. Nah, presiden pokoknya nanti sejahtera, aman. Pas jadi presiden, ya belangsak masyarakat. Yang miskin tambah miskin, yang kaya malah tambah kaya.
Betul betul. Kata siapa? Nah, makanya kita introspeksi diri. Wah, kita di diri kita ada nggak nih ciri-ciri kayak itu kira-kira? Ya, Bang Cemen. Ya. Ada dikit. Speak sales biasa itu mah. Nah, makanya kita introspeksi. Kalau misalkan ada, kita hindarin. Nah, kita sebagai masyarakat carilah pemimpin yang adil. Bagaimana pemimpin yang adil? Kalau kata Ustaz Rois kemarin, pemimpin yang adil itu ialah yang meratakan sama rata. Kayak misalnya kemarin Ustaz Rois bilang yang jajan. Gimana kalau punya pacar 2 gitu. Itu bukan rata itu. Nah, antara mahasiswa dan jajan anak yang sekolah SD SMP, anak mahasiswa misalkan 50.000, anak SD 15.000. Nah, itu rata. Coba kalau misalkan itu adil. Coba kalau misalkan anak SD 50.000, anak kuliah 50.000, adil nggak? Nggak adil itu namanya, karena kebutuhannya itu beda. Kayak misalkan dalam ilmu faraid itu, misalkan orang tua meninggal, bapak meninggal, Bang Cemen punya anak 2 nih, laki-laki sama perempuan. Nah, misalkan Bang Cemen, nauzubillah, Bang Cemen meninggal ini punya harta misalkan 100 juta, misal 100 juta. Nah, punya harta 100 juta. Enggak nih, misalkan punya anak 2 cewek 1 cowok. Nah, hartanya 100 juta nih. Itu baginya sama rata apa enggak? Beda. Yang cowok itu hitungannya 2, yang cewek hitungannya 1. Gimana hitungannya? 100 juta. Yang cowok hitungannya 2. Jadi yang perempuan juga 2. Jadi hitungannya 4. Nah, 100 juta dibagi 4 berapa? 25 juta. Jadi semua rata dibagi 25 juta kecuali yang cowok. Yang cowok kan dapatnya jatahnya 2. Jadi 50 juta. Lah, kok yang cewek cuma 25, yang cowok 50? Adil enggak tuh? Adil. Enggak. Kenapa enggak 50 atau 30? Adil enggak tuh? Adil. Itu adil. Yang cewek 25, yang cowok 50, itu adil. Soalnya kenapa? Ada pertanggungjawaban setelah ini, ada pertanggungjawabannya. Kalau misalkan nanti yang ceweknya misalkan udah nikah nih, anak emang cewek udah nikah yang satu, terus nauzubillah, terus tiba-tiba hidupnya sengsara nih, belangsak. Yang cowok yang dapat warisannya gede, wajib tanggung jawab, wajib bantu nih saudaranya yang perempuan yang lagi kesusahan. Kalau nggak bantu, zalim, dosa di akhirat. Nah, itu pertanggungjawaban harta warisan. Kalau misalkan dibaginya rata 30 juta, 33 juta, yang zalim siapa? Perempuan. Kan zalim sih kan sama 30 juta. Kenapa zalim? Kan rata baginya. Soalnya ada pertanggungjawaban yang harus ditanggung laki-laki. Zaman sekarang banyak orang yang kayak gitu. Udahlah, bagi rata aja kita mah. Ngapain sih repot-repot bagi-bagi pakai ilmu warisan? Makanya kata Allah, ilmu yang pertama kali diangkat itu adalah ilmu faraid, ilmu waris. Yang mana orang itu udah bodo amat, ya udah semua bagi rata aja. Enggak usah pakai ilmu-ilmuan, semua bagi rata. 50 juta, anaknya 5, 10 juta, 10 juta. Nah, itu salah. Salah itu. Nah, makanya